pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, karena setiap pagi Tuhan boleh mengenyangkan kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, di mana Engkau yang telah membangunkan kami di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, inilah piring hati kami ingin menikmati sarapan sorgawi. Kenyangkan kami ya Bapa, agar iman kami menjadi sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB dan siswa-siswi dari sekolah lain, beserta para orang tua yang mendampingi, teman-temanku, sahabat dan kerabatku, serta rekan-rekan guru, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, sangat diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk apa? Untuk berfirman kepada kita, supaya kita boleh tetap hidup di dalam kehendak-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya. Sebab itulah Dia selalu memberikan firman-Nya untuk setiap kita. Pada pagi hari ini, firman Tuhan berjudul Run Like a Deer. Run like a deer. Apa artinya? Berlari seperti rusa. Ya, rusa itu kalau lari cepat, meskipun kakinya ramping, kecil, ya, dan cukup panjang begitu, dia bisa lari, melompat dengan jarak yang cukup jauh. Itulah sebabnya larinya cepat. Mari kita akan membaca di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Rupanya Habakuk menyampaikan ini, membuat ini ya untuk dinyanyikan begitu ya, seperti Mazmur. Nah, sekali lagi kita baca ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa sih maksud firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita tahu bahwa dalam bulan ini tema firman Tuhan adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan lewat firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan ingin kita menjadikan Dia kekuatan kita. Bukan uang kita, bukan kepandaian kita, bukan segala apapun yang kita miliki,
tetapi Tuhan ingin supaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Seperti yang disampaikan oleh Habakuk. Kenapa? Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Dia membiarkan kita ya berjejak di bukit-bukit. Ya, bukit itu bukit batu. Kalau di Israel kebanyakan bukit-bukitnya, gunung-gunungnya itu batu ya, bukan seperti di Indonesia begitu ya, penuh dengan pohon, rumput, tidak seperti itu ya. Gunung-gunungnya tidak setinggi dengan gunung-gunung di Indonesia, dan juga pada umumnya terdiri dari batu begitu ya. Nah, itu bukan satu hal yang mudah berjalan di bukit batu, tetapi dikatakan bahwa kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, Dia membuat kaki kita seperti kaki rusa, kuat ya, untuk berjejak di bukit-bukit batu. Dengan demikian Tuhan tidak mau kita hidup lemah. Ketika ada persoalan, ketika banyak sekali permasalahan, ketika banyak kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tidak mau kita menjadi lemah. Dia memberikan kita kekuatan. Ya. Bahkan dikatakan dengan diumpamakan kaki kita seperti kaki rusa. Kecil, memang kecil. Ya, kelihatannya lemah, tetapi sesungguhnya kuat. Karena apa? Dapat berjejak di bukit-bukit batu. Mari pada pagi hari ini, anak-anakku, mungkin engkau merasa ketika engkau mengikuti pelajaran begitu sulit, susah untuk dimengerti. Jangan pernah lupa, jadikan Tuhan kekuatanmu, datang kepada Tuhan. Berdoa, minta Tuhan berikan hikmat kepandaian. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, termasuk saya. Ketika ada banyak persoalan, ketika ada banyak kesulitan, dan kita menjadi lemah tidak berdaya, ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, aku kekuatanmu. Aku membuat kakimu seperti kaki rusa, kuat untuk berjejak di bukit-bukit batu persoalan. Bangkit. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup lemah tidak berdaya. Kenapa? Karena Dia memberikan kekuatan. Dia itu siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang memberikan engkau dan saya kehidupan. Dia tidak mau engkau dan saya menjadi lemah. Bangkit, kata Tuhan. Apapun yang engkau alami, Tuhan akan membuat engkau mampu melewatinya, melaluinya. Bagaimanapun sulitnya pelajaran yang engkau sedang lalui, Tuhan membuat engkau mampu untuk mempelajarinya, menerimanya, mendapatkannya, karena Dia sumber hikmatmu. Hidup dekat kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, maka Dialah yang akan menjadi kekuatanmu. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Saya ingat waktu saya masih menjadi seorang guru, ada banyak anak yang seringkali merasa tidak bisa belajar, tidak bisa mengikuti pelajaran kalau tidak ikut les pelajaran tambahan. Sehingga orang tuanya harus mengeluarkan biaya lagi supaya bisa memanggil guru les. Anak-anakku,
Saya seringkali berkata kepada setiap murid, tidak perlu ikut pelajaran tambahan. Berdoa, perhatikan baik-baik, gurumu menjelaskan, minta hikmat dari Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak mengerti, tanya kepada guru. Gurumu tidak perlu marah, kecuali kalau guru sedang menjelaskan, kamunya main-main, ya. Kamunya tidak perhatikan dengan baik, pasti gurunya akan marah. Tapi kalau engkau memperhatikan dengan baik dan engkau tidak malu, tidak takut untuk bertanya, jangan pernah takut untuk bertanya. Ada banyak murid juga bilang, saya takut mau bertanya. Itu cuma alasan, ya. Bertanya, ibu, ya miss, mister, saya tidak mengerti. Bagian yang ini saya tidak mengerti. Silakan tanya. Nah, anak-anakku, para orang tua semua, kerabat dan sahabatku, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jangan hidup lemah lagi, jangan hidup bersandar kepada diri sendiri, tetapi biarlah berseru kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan kita. Itulah kehendak Tuhan, supaya kita boleh menjadi kuat di dalam bukit-bukit persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala cinta-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mengalami banyak kesulitan di dalam pelajaran, di dalam hidup kami, di dalam segala sesuatu, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau Engkau menjadi kekuatan kami. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau bersembunyi, bergantung, berharap kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau membuat kami kuat untuk melewati masa-masa sulit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan pada saat ini kami mau berkata, hai Engkau yang membuat aku lemah, yang membuat aku cengeng, yang membuat aku mudah putus asa. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi kekuatanku. Allah Tuhanku yang hidup itu, yang aku kenal di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kekuatanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, semua yang sudah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan pernah lupa, Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu besok pagi.